Di sini aku mau memperkenalkan diri dulu. Namaku Jen Mega Bremanda Sembiring Milala. Di sini hadir sebagai calon Menko Pergerakan Internal. Dan oke, kita present dulu. Oke, sebelum tadi udah doa ya, karena kalau aku pribadi sering lupa doa gitu. Jadi takutnya semua ikut dosa gitu, padahal yang salah satu orang doang gitu. Salam kenal semuanya. Dari Kemenkoan Pergerakan Internal, ya walaupun kita belum resmi tapi udah mulai bekerja, dan sekarang kita akan melakukan musyawarah kerja gitu. Let's go. Jadi tanpa basa-basi, outline kita hari ini ya untuk pergerakan internal itu ada 5 sebenarnya. Jadi pemaparannya itu ada 4, kemudian ditambah nanti di akhir ada sesi tanya jawab. Jadi jangan lupa untuk dikritisi teman-temannya. Mantap sekali. Ya oke, terima kasih buat teman-teman yang udah memperingatkan aku dari private chat bocor layar tadi ya. Terima kasih semuanya ya. Nah, jadi di sini aku mau kasih tahu sebenarnya Kemenkoan Pergerakan Internal ini hadir karena apa gitu. Tentunya karena ada Hanif, gitu. Hanif minta ada, terus ada gitu. Tapi ternyata di balik itu semua ada banyak harapan, cita-cita yang dititipkan ke pergerakan internal. Nah, salah satu cara kita untuk melihat apa sih yang dititipkan itu adalah dengan melihat hasil akhirnya gitu. Nah, end game-nya itu ada 3 teman-teman kalau ditangkap untuk di pergerakan internal ini. Yang pertama nanti terdapat kader pergerakan internal yang siap menjadi tonggak awal pergerakan dan last stronghold KMITB gitu. Nah, untuk pengejawantahannya nanti bakal lebih detail lagi dilihat di kementerian-kementerian. Kemudian yang kedua adalah terdapat warisan kenangan manis dan arsip karya dari setiap lembaga KMITB yang siap diturunkan untuk penerus sebagai inspirasi berkegiatan di masa depan di KMITB. Jadi kegiatan yang kita lakukan hari ini, pergerakan yang kita lakukan hari ini, harapannya itu bisa jadi motivasi, bisa jadi kenangan manis dulu deh. Kenangan manis, kemudian menjadi motivasi, kemudian menginspirasi, kemudian kalau bisa menjadi bahan bakar inisiasi pergerakan di masa depan. Kemudian yang ketiga terdapat masa kampus yang aktif berkarya, kreatif, dan mengekspresikan diri. Senang untuk mengapresiasi orang lain dan karya orang lain, dan aware terhadap kondisi KMITB. Karena namanya juga kita Kemenkoan Pergerakan Internal gitu. Harapannya setiap ada yang bergerak, turut diapresiasi supaya terus bergerak gitu. Dan jangan lupa untuk tetap aware gitu terhadap kondisi, karena kita harus tahu gitu kapan KMITB mendekati mati supaya kita tahu cara menghidupkannya lagi gitu dengan memberikan nafas-nafas tambahan. Oke, nah ini ada organogram ya, sebenarnya ini belum detail, maksudnya nanti ada dari kedirjenan ada penurunannya lagi, dari kedeputian ada penurunannya lagi gitu. Nah di sini ada 3 menteri, 3 kementerian, ada 1 kedeputian dan aku dibarengin dengan wakil menteriku. Gitu. Buat yang penasaran wajah-wajahnya gimana? Boom, nah kelihatan nggak bro? Bro, kelihatan ya? Nah ini yang di atas aku, kiri kanan ada wakil dan ada deputi, bawah-bawah itu ada menteri-menteriku dan udah kerja bareng dan ternyata semuanya hebat gitu. Jadi aku semangat ngikutin muker ini. Kalian semangat juga, semangat. Nah ini ada struktur wakil menterinya, dia disertai sama sekretaris yang tadi salah satu yang ngirim-ngirim gitu, notulensi ini dilihat di sini ya, itu sekretarisku. Kemudian ada bendahara yang siap membantu menyupport kami tentang keuangan, kemudian ada manajer talentanya gitu, Fadia Aulia. Nah, sebenarnya kami punya beberapa arahan, ada 4 arahan yang dikasih oleh K3M atau kadang disebut presiden. Yang pertama itu untuk membangun ekosistem KMITB yang kreatif untuk mengoptimalkan potensi diversifikasi pergerakan internal KMITB. Nah, dari situ aku kolaborasikan lah ya dengan mimpi-mimpiku, kemudian masuklah menjadi objektif Menkoan. Terdapat 5, yaitu yang pertama membangun ruang kreasi, kolaborasi, dan kompetisi di KMITB. Yang kedua membangun budaya internalisasi, transfer knowledge, and zero disaster di KMITB. Kemudian membangun rasa cinta terhadap KMITB, ITB, dan Indonesia. Kemudian membangun skema realisasi pergerakan nyata, individu, dan kelompok di KMITB. Kemudian yang kelima adalah membangun citra. Ini bukan wicitra Dewangga, tapi lebih ke pencitraan itu, penggambaran. Membangun citra KMITB yang relevan untuk masa kampus dan masyarakat gitu. Harapannya ini bisa untuk memenuhi arahan presiden, yaitu mengoptimalkan potensi diversifikasi pergerakan internal KMITB.
Kemudian ada juga arahan untuk mengeksplorasi, merawat, dan meneliti berbagai unsur yang berkaitan dengan ITB dan KMITB. Ini aku ubah objektif menjadi aku transformasi menjadi objektif Kemenkoan satu aja, karena kalau banyak-banyak nanti kita bisa mual, yaitu membangun ekosistem perawatan memori kolektif. Ini jelas karena ya udah, karena dititipin itu kita langsung, kebetulan aku mimpinya serupa dan seragam dengan Hanif untuk hal ini, jadi objektifnya juga langsung to the point. Kemudian ada arahan presiden ketiga, membangun wadah inspiratif dan apresiatif di KMITB dan ITB, ingat ya, dan ITB, guna memantik semangat pergerakan internal. Gokil. Objektifnya setelah tadi aku bilang dikolaborasikan dengan mimpiku, akan terjadi objektif Kemenkoan. Yang pertama, membangun ekosistem KMITB yang apresiatif gitu. Jadi harapannya kita selama satu periode ke depan ya apresiatif lah, jangan sombong gitu, apresiasi karya orang lain dan mau berkarya, anjay. Kemudian ada objektif untuk membangun citra lagi ya, KMITB yang kreatif, relevan, dan aktif berkarya. Kenapa ada kata relevan? Supaya karya yang dibuat juga bisa kontekstual gitu. Kemudian membangun yang ketiga, membangun wajah internal KMITB yang ramah, responsif, dan tempat bertanya dan pengertian. Ini wajah ini artinya saat orang mengingat internal KMITB, yang mereka ingat adalah ramah, responsif, tempat bertanya, dan pengertian. Kayak wajah saya, bro. Kemudian yang keempat, membangun ekosistem kebersamaan dalam bergerak di KMITB. Gitu. Jadi kalau bergerak, kalau bisa jangan sendiri-sendiri lah. Ada yang namanya pergerakan internal yang siap membersamai. Karena bersama pasti ada jalan. Kemudian arahan presiden yang terakhir, yang keempat, adalah memberikan apresiasi atas purna studi mahasiswa, ditransformasikan gitu ya menjadi prosesi wisuda yang in harmonia progresio, dan membangun fasilitas untuk wisudawan agar wisudawan dapat memberikan bakti karya terakhir bagi ITB dan masyarakat selagi dinaungi oleh KMITB. Boom. Strategiku adalah dengan memanfaatkan yang namanya wakil Menkoku. Diharapkan wakil Menko itu bisa jadi support sistemku, walaupun mungkin banyak cekcok gitu rumah tangga, tapi harapannya dia menjadi orang yang bisa diamanahkan untuk mengurus rumah tangga internal Kemenkoan pergerakan internal. Kemudian aku juga memanfaatkan, memberdayakan tim kedeputian, dan deputi ini diharapkan menjadi tangan kanan yang andal, sekaligus dapat diamanahkan untuk menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap sesuatu yang mungkin tidak bisa diurus langsung oleh diriku gitu. Hidup deputi. Kemudian menteri-menteriku kebetulan ya diharapkan mereka ini bakal jadi teman seperjuangan gitu. Jadi tidak ada yang lebih tinggi kalau secara berjuangnya, tapi kalau secara struktur lebih tinggi Menko pasti. Supaya ini tuh bisa gitu loh, menjadi teman berjuang untuk menuntaskan arahan yang dititipkan tadi. Supaya kita bisa dapat mencapai objektif-objektif tadi atau tujuan-tujuan mulia di Kemenkoan Pergerakan Internal. Oke, nah di sini sekaligus aku mewakili kedeputian karena memang kedeputian inilah tangan kananku. Tadi aku bilang selagi aku nggak bisa maka mereka, tapi sekarang aku bisa jadi aku. Nah, jadi dari objektif Kemenkoan tadi itu ada objektif yang tidak bisa diturunkan ke objektif kementerian. Nah, itu ada 4, ada 3, itu menjadi 1, 2, 3. Ada 5 objektif Kemenko, rincian objektif Kemenkoan, karena ini tidak berhasil diturunkan ke objektif kementerian. Intinya adalah tentang wisudaan, dan kita akan membangun fasilitas perencanaan, pengembangan, dan realisasi potensi. Jadi kalau misalnya ada acara ataupun ada pergerakan yang diharapkan terjadi, harapannya Kemenkoan Pergerakan Internal bisa hadir menjadi lembaga atau wadah yang bisa membantu realisasi dari pergerakannya. Sisanya yaitu tentang wisudaan gitu. Nah, ini ada tim kedeputian aku, ada 3 orang trimasketirku di sini. Tapi yang menjadi pimpinan adalah Aufa Al-Ghifari, Oceanografi 2019. Dan ini ada 2 lagi, Reza dari, ayo ada yang tahu SA itu apa? Betul sekali. Ya, TPSDA dan TL. Ada Freda Azaria Zahra dari Teknik Lingkungan 2019. Sip, lanjut. Oke, let's go bro. Baik, terima kasih Kak Jen. Dilanjutkan ke pemaparan dari Kementerian Penelitian dan Pengembangan Internal. Perkenalkan teman-teman, aku Syauka Ahmad Rishad dari Fisika 2018. Biasa di Kemenkoan ini aku dipanggil Syauke gitu, jadi teman-teman juga boleh panggil aku Syauke. Bisa langsung selanjutnya. Baik, ini gagasan bagaimana muncul
bagaimana kementerian ini muncul, ada 4 mimpi yang harapannya bisa diwujudkan melalui kementerian ini. Yang pertama adalah munculnya kementerian yang cepat bertangkap terhadap isu yang berkembang di KMITB, lalu menciptakan kementerian pendataan, kuncinya di pendataan yang akurat dan valid, kemudian membangun karakteristik KMITB yang antisipatif terhadap masalah di masa depan berdasarkan data-data dan informasi yang kita punya saat ini. Dan yang terakhir adalah mendukung ekosistem KMITB yang kreatif dan kolaboratif melalui upaya dari Kementerian Penelitian dan Pengembangan Internal. Ini struktur kementeriannya di bawah Kementerian Penelitian dan Pengembangan Internal. Ini ada 3 kedirjenan. Ada balik ke struktur dulu mungkin. Ya, ada Kedirjenan Pelayanan Lembaga, kemudian ada Kedirjenan Penelitian Strategis, dan ada Kedirjenan Dokumentasi Historis. Di teman aku ditemani oleh Wakil Menteri Penelitian dan Pengembangan Internal, di bawahnya ada Sekben dan juga Manajer Talenta. Bisa lanjut. Ini tim aku dari Kementerian Penelitian dan Pengembangan Internal. Wakil Menteri aku ada Aulia Gusli, lalu Dirjen Pelayanan Lembaganya ada Dila, Dirjen Penelitian Strategis ada Mazaya Fatarani, dan Dirjen Dokumentasi Historisnya ada Farah Syahidah. Selanjutnya di bawah Wakil Menteri, di bawah Gusli itu ada Eliana, dan sebagai Sekben dan Manajemen Talenta ada Rainer. Oke, selanjutnya. Baik, dari objektif objektif kementerian diturunkan kepada Kementerian Penelitian dan Pengembangan Internal. Ini ada 3 objektif. Ya, untuk objektif yang pertama adalah menjaga meningkatkan produktivitas berkarya melalui analisis dan visualisasi kondisi aktual. Untuk memenuhi objektif itu ada 3 key result yang ditargetkan untuk dicapai. Yang pertama adalah ingin mewujudkan 50% lembaga KMITB dalam tanda kutip UKM dan HMJ itu dipeta kolaborasikan. Selanjutnya ada key result tingkat kepuasan lembaga terhadap fasilitas dari penelitian kementerian ini sebesar 70%. Kami adalah 70% dari yang datang kami itu dirasa puas. Lalu ada peningkatan indeks produktivitas lembaga sebesar 20%. Objektif selanjutnya adalah menjadi problem solver dan pahlawan masa kampus dalam menghadapi isu yang berpotensi menurunkan produktivitas berkarya. Ada 3 key result juga. Yang pertama adalah tingkat kepuasan lembaga yang berkonsultasi kepada kami 70%. Lalu kami juga berharap 70% isu yang datang kepada kami itu dapat diselesaikan berdasarkan kesepakatan yang diadakan. Dan yang ketiga adalah 20% lembaga KMITB, UKM dan HMJ menggunakan fasilitas pelayanan Kemenlitbang. Yang terakhir, objektif ketiga adalah menghadirkan dokumentasi memori pergerakan masa lalu dan masa kini guna memberikan bahan bakar semangat pergerakan KMITB hari ini, esok, dan selamanya. Ada 3 key result juga yang kami kejar. Yang pertama adalah engagement total media dari Kemenlitbang ini sebesar 2.000, lalu kami berharap ada 150 orang mendiskusikan topik Kemenlitbang, dan terakhir 100% peristiwa penting ITB sejak 2019 hingga saat ini terdokumentasikan. Selanjutnya adalah ada strategi atau inisiatif atau work atau program yang disebut oleh teman-teman dari Kementerian Penelitian dan Pengembangan Internal, atau aku di sini aku bilang Kemenlitbang aja gitu ya. Yang pertama adalah peta potensi. Dari Kemenlitbang kami berupaya atau memfasilitasi masa kampus untuk khususnya lembaga gitu ya, untuk dapat melihat secara luas dari pandangan yang luas mengenai potensi-potensi kolaborasi yang dimiliki oleh lembaga-lembaga gitu. Kami akan melihat dan menganalisis karakteristik dari lembaga-lembaga, bagaimana interest dan ranah pekerjaannya, dan kami coba hubungkan sehingga kami suguhkan potensi kolaborasi yang tentunya bisa dimanfaatkan oleh lembaga. Selanjutnya. Yang kedua adalah InData. Ini adalah upaya program dari Kemenlitbang untuk dapat melihat permasalahan secara objektif, permasalahan produktivitas internal dari lembaga-lembaga secara objektif. Kami metode yang terpikirkan sebenarnya rada trivial untuk dibahas ini, tapi yang intinya adalah kami ingin menganalisis preferensi dari massa dan mana atau
karakteristik kegiatan apa yang dirasa bisa menjadi sukses gitu. Dari analisis ini kami suguhkan juga kepada lembaga-lembaga dan masa kampus gitu ya, agar bisa digunakan. Selanjutnya, kami membuka fasilitas lembaga curhatin sebagai kementerian yang meneliti dan mengembangkan potensi dari lembaga. Kami membuka layanan agar lembaga hadir kepada kami dan berkonsultasi mengenai permasalahan yang ada di lembaga. Hubungannya adalah internalisasi, baik itu dari lembaganya atau misalkan kolaborasi dengan lembaga lain gitu. Selanjutnya, handbook internalisasi ini berhubungan juga dengan tadi fasilitas lembaga curhatin. Kami sebelum menginisiasi pelayanan itu ingin memiliki pegangan terlebih dahulu atau dokumen panduan Kemendikbud. Kami akan mengkaji apa isu-isu yang berpotensi atau isu-isu yang bisa muncul pada lembaga dan kegiatan produktivitas internal, baik itu isu yang umum atau isu yang khusus gitu. Kami kaji dan kami buat handbook internalisasi agar dipakai, agar dapat dimanfaatkan dalam pelayanan. Selanjutnya, suara lembaga. Suara lembaga ini program pelayanan juga, tapi concern-nya adalah di masalah-masalah yang tidak bisa langsung diselesaikan oleh lembaga itu sendiri. Artinya membutuhkan bantuan dari kabinet itu atau bentuknya advokasi. Kementerian kami memberikan fasilitas untuk atau memberikan bantuan untuk mengkaji, mencari data dan fakta, kemudian disuguhkan kepada pihak yang selanjutnya gitu untuk mengadvokasikan data-data tersebut. Selanjutnya, Interpedia. Program Interpedia adalah program mengumpulkan kajian isu yang pernah terjadi yang hubungannya dengan kemahasiswaan atau internalisasi dari KM ITB gitu yang dampaknya terasakan sampai saat ini. Kami ingin mengkaji topik-topik tersebut gitu agar dapat dibaca oleh massa gitu. Kenapa suatu budaya ini muncul gitu. Atau kenapa suatu hal ini terjadi di KM ITB. Kami ingin mengumpulkan dan menarasikan kajian isu-isu tersebut agar dapat menjadi bahan bacaan bagi masa kampus. Selanjutnya, Interpedia Talks, program lanjutan dari Interpedia. Jadi bukan hanya dipublikasikan, tapi kami juga ingin menampilkan beberapa topik-topik atau kajian-kajian yang paling menarik dari Interpedia dalam bentuk forum gitu, talk show atau webinar, sehingga bisa disampaikan dengan cara yang paling menarik. Selanjutnya, Jurnal Kaleidoskop adalah rekapan dokumentasi dan hasil-hasil penelitian yang menjadi cakupan dari Kemenkoan Perin. Nanti akan dibentuk dalam rupa jurnal atau majalah yang menarik yang dapat diupload ke platform isu. Selanjutnya, Ceritain Kampus adalah program mirip publikasi juga, namun concern-nya adalah di peristiwa-peristiwa penting non-KM ITB gitu. Jadi khusus ke ITB sebagai kampus. Dimulai dari tahun 2019 hingga akhir kepengurusan ini. Narasi juga kemudian dipublikasi di website KM ITB. Selanjutnya, baik itu yang bisa disampaikan oleh saya sebagai Menteri Penelitian dan Pengembangan Internal. Silakan dikritisi, silakan berikan tanggapan, pertanyaan di s.id/perin_mukrin. Terima kasih. Selanjutnya ke Kementerian Dinamisasi Kampus. Ya, halo, selamat malam teman-teman semua. Ya, selamat teman-teman kabinet. Jadi perkenalkan, aku Nafladia, biasa akrab dipanggil Pale, sebagai PJ Kementerian Dinamisasi Kampus di Kemenkoan Pergerakan Internal. Oke, lanjut. Nah, jadi ini adalah gagasan Kementerian Dinamisasi Kampus. Ini merupakan mimpi dari kementerian aku juga di sini, dan juga menjawab beberapa arahan dari Kemenkoan dan Presiden ya. Yang pertama,
menciptakan suasana yang harmonis dan berkeluarga di KMITB. Nah, suasana yang harmonis ini ialah kunci dalam mewujudkan pergerakan bersama dengan seluruh elemen KMITB. Pujian tersebut dapat didapatkan dengan pendanaan mutual antara Kementerian Dinamisasi Kampus dengan seluruh elemen dari masa KMITB. Yang kedua, meningkatkan kembali iklim kreatif, kolaboratif, dan kompetitif antar lembaga dengan cara merangkai pergerakan yang konstruktif guna membantu pemenuhan kebutuhan seluruh masa KMITB. Yang ketiga, meningkatkan rasa awareness antar lembaga dengan memberikan rasa kesepahaman bagi seluruh masa kampus. Keempat, ingin melihat KMITB yang berwarna, walaupun dalam keadaan daring seperti ini, mewujudkan kembali aksi nyata KMITB yang berprinsip in harmonio progressio. Nah, Kementerian Dinamisasi Kampus itu hadir agar dapat menyelaraskan seluruh arah gerak internal dari elemen kampus sehingga masa kampus dapat melihat keberagaman warna-warni pergerakan internal KMITB. Dan juga yang kelima, memberdayakan kembali seluruh lembaga dalam keadaan daring agar tidak terjadi ketimpangan kemajuan dalam berorganisasi melalui budaya transfer knowledge, karena optimalisasi potensi itu dari seluruh lembaga akan memberikan impact yang sangat besar untuk masa KMITB. Seperti itu. Oke, jadi di sini aku nggak sendirian, aku punya keluarga, baru disebut keluarga ya, karena ini benar-benar walaupun baru sebentar ya, tapi kita udah akrab banget dalam melakukan pergerakan yang walaupun belum maksimal. Oke, jadi di sini adalah struktur kementerian aku. Di sini aku punya supporting system dan juga dirjen gitu. Nah, jadi pertama aku punya wakil menteri itu, dan di bawah wakil menteri ada sekretaris bendahara dan manajemen talenta. Lalu juga aku ditemani oleh dirjen-dirjen aku, ada 6 dirjen. Ada dirjen dinamisa PK, orkes, seni budaya, dinamisa CMJ, dinamisa TPW, dan dirjen pergerakan komunitas seperti itu. Oke, next. Nah, sebelumnya, nah ini jadi wajah-wajah ya yang ganteng dan cantik dari teman-teman Dinpus. Oke, lanjut. Nah, ini dia dari dirjen-dirjen aku. Nah, jadi di sini emang terlihat banyak ada dirjen. Dan jadi sebenarnya kerjaan itu akan lanjutkan arahan kerjaan telah dibuat oleh Menteri Dinpus. Ya, fokus utamanya itu ialah untuk membangun hubungan yang baik antara Kabin dan elemen KMITB, lalu juga hak atas dasar pemenuhan dasar fasilitas dimiliki oleh organ ITB sebagai sarana penghubung informasi atau isu yang berkaitan dengan KMITB dengan para lembaga dan komunitas untuk menekan ketimpangan informasi antara lembaga dan komunitas, dan juga membangun kolaborasi agar dampak dan optimalisasi potensi itu semakin nyata. Oke. Next, ini merupakan rincian objektif menteri dari Kementerian Dinpus yang merupakan penurunan dari objektif Kemenkoan. Yang pertama, menggerakkan masa KMITB untuk berkompetisi dan berkolaborasi secara konsisten dan senang di masa pandemi. Nah, ini kita serta ada 7% lembaga HMJ UKM TPB 21 mengirimkan perwakilannya untuk berpartisipasi atau berkompetisi dalam kegiatan kolaborasi yang diadakan. Lalu ada yang kedua, 80% perwakilan lembaga yang mengikuti kolaborasi merasa senang dan bangga. Lalu ada seluruh perizinan mengadakan minimal 3 kolaborasi untuk setiap komponennya. Nah, ini untuk inisiatifnya juga, ini ada di tertera itu ada organisasi festival, TBBK, BKMTB, The Collaboration. Lalu yang objektif kedua, yaitu adalah meningkatkan rasa sayang, saling memiliki, dan saling perhatian antar stakeholder KMITB yang berkelanjutan dan bermanfaat. Untuk kita sendiri itu adalah 70% lembaga tiap komponennya menghadiri wadah internalisasi yang dibuat oleh setiap dirjenan. Lalu yang kedua, 70% lembaga telah merasa akrab dan dekat dengan lembaga lainnya serta terayomi oleh Kementerian Dinamisasi Kampus. Untuk inisiatif sendiri itu ada Ngabers dan Warawiriko. Kecamatan ada yang kira sih bener. Oke, lanjut yang ketiga, membangun dan mengaplikasikan skema penghimpunan dan pengelolaan aspirasi. Sebelumnya. Ya. Untuk melakukan budaya KMITB yang mudah digunakan untuk kontekstual sebagai alat bantu untuk meningkatkan produk kayak itu ada kiatnya 1000 masa kampus yang mengetahui budaya yang diterapkan oleh Kementerian Dinamisasi Kampus. Yang kedua, 100% stakeholder kabinet menerapkan budaya yang dibuat oleh Kementerian Dinamisasi Kampus pada agenda besar yang melibatkan pihak eksternal. Nah, untuk inisiatifnya sendiri itu adalah berbudaya. Oke, next. Lalu yang keempat, mengintroduksi wadah aktualisasi diri di KMITB guna memaksimalkan partisipasi masa kampus dalam kegiatan aktif di KMITB. Untuk kiatnya adalah Kementerian Dinamisasi Kampus memenuhi 100% permintaan lembaga atau pihak dalam rangka menyalurkan informasi dengan lembaga atau pihak terkait. Untuk inisiatif ada mitra pergerakan. Lalu selanjutnya kiatnya yang kedua itu 100% kegiatan lembaga yang terbuka untuk masa kampus terpublikasikan. Itu ada inisiatif ADAPA pekan ini. Lalu lanjut untuk izin yang kelima, itu membangun budaya silaturahmi yang personal dan hangat dalam rangka mengapresiasi kegiatan elemen KMITB sudah dilakukan sekaligus memberikan semangat untuk kegiatan yang ingin dilaksanakan. Nah, untuk kegiatan sendiri itu pertama ada tersampaikannya apresiasi kepada 100% lembaga. Itu yang kedua adalah 80% lembaga merasa terapresiasi dengan kehadiran kabinet. Nah, untuk inisiatif itu adalah apresiasi. Lalu yang terakhir yang keenam itu membangun dan mengaplikasikan skema penghimpunan yang memperoleh aspirasi tepat sasaran yang dilakukan secara berkala. Untuk kita sendiri yang pertama adalah terwahadainya sarana penyampaian aspirasi kepada 100% lembaga.
untuk inisiatif ada konspirasi dan Warwadikoi. Lalu yang kedua ada surplus representasi telah diolah disampaikan ke pihak terkait, yaitu untuk inisiatifnya adalah konspirasi. Lanjut. Nah, jadi setelah kita melihat dari OKR sendiri, lalu aku nurunin nih ibaratnya apa sih ibaratnya work yang bisa kita capai untuk mencapai dari objektif tersebut. Nah, yang pertama akhirnya turunlah ada inisiatif pertama ada Ganesha Art Festival. Nah, Ganesha Art Festival itu apa sih? Jadi Ganesha Art Festival adalah merupakan suatu acara yang basis temanya ada kesenian budaya. Kalau acara ini nantinya akan membentuk suatu kepanitiaan yang diketuai oleh anggota Dirjen Kesenian Budaya di Kementerian Dinpus. Nah, kepanitiaan ini nantinya akan terbuka untuk seluruh masa kampus melalui sistem open recruitment. Nah, ini ada satu kegiatan action plan-nya, pre-event dan event-nya bisa dilihat. Pre-event ada kompetisi di berbagai lomba kesenian budaya yang bersama dengan UKM kesenian budaya dalam menjalankannya. Lalu juga ada kompetisi untuk unit budaya daerah Indonesia dalam rangka mengenalkan budaya Indonesia kepada masa kampus khususnya masyarakat umumnya. Lalu ada talkshow atau bincang budaya di main event-nya. Kita ada penampilan perform kolaborasi antar unit kesenian budaya baik itu seni musik, tari dan sebagainya. Lalu kedua ada pemenang kompetisi. Tiga ada menghadirkan gestar di bidang kesenian budaya. Nah, lalu akan terdapat pemetaan kolaborasi UKM seni budaya agar mempermudah dalam menyusun Ganesha Festival ini. Acara ini akan dilakukan secara hybrid, terdapat kegiatan offline di studio untuk menyelenggarakan main event dari acara ini. Sasarannya adalah untuk masa kampus dan UKM seni budaya. Oke, next. Nah, yang kedua ini TPBK. Jadi tahun kemarin kita benar-benar sepi ya nggak ada TPBK teman-teman. Jadi tahun ini kita pengen ngadirin lagi nih dari Dinpus nih. Nah, kita ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Dinpus dengan UKM olahraga dan kesehatan serta komunitas. Nah, TPBK ini merupakan suatu acara kompetisi yang basis temanya itu di bidang minat bakat olahraga dan kesehatan. Nah, melaksanakan acara ini nanti akan bentuk panitia juga yang akan ketua anggota pimpinan minat olahraga dan kesehatan. Panitia nanti akan terbuka untuk seluruh masa kampus melalui sistem open recruitment. Nah, TPBK ini terdiri dari beberapa kegiatan, yang ternyata pertama pre-eventnya itu jelas kompetisi berbagai lomba di bidang olahraga dan kesehatan serta e-sport yang bekerjasama dengan UKM Orkes dan komunitas dalam menjalankannya. Main eventnya adalah penampilan perform band, kolaborasi dengan unit, lalu ada pengumuman pemenang kompetisi. Nah, lalu setelah itu akan terdapat pemetaan kolaborasi UKM olahraga kesehatan agar mempermudah dalam penyusunan TPBK ini. Acara ini akan dilakukan secara hybrid, yaitu terdapat kegiatan offline di studio yang menyelenggarakan main event dari acara ini. Sasarannya adalah untuk TPB 2021. Nah, lalu selanjutnya yang ketiga, Liga KMITB. Sebenarnya ini nggak jauh berbeda dengan TPBK, cuman sasaran aja yang beda dari tadi dari TPB dan sekarang adalah masa MC. Secara umumnya sama, yaitu merupakan ada kolaborasi ya antara Dinpus dengan UKM Orkes, juga di bidang minat bakat olahraga kesehatan. Ini juga bakal membentuk suatu panitiaan yang ketua anggota kejinan Orkes gitu. Konten ini nantinya akan terbuka untuk semua kampus melalui sistem open recruitment. Di KMITB ini terdiri dari beberapa kegiatan yang sama juga dengan TPBK. Yang pertama pre-event, kompetisi berbagai lomba di bidang olahraga dan kesehatan, serta e-sport yang bekerja sama dengan UKM Orkes dan komunitas dalam menjalankannya. Main eventnya juga ada talk show, ada penampilan perform, dan juga pengumuman pemenang kompetisi. Nah, akan terdapat pemetaan kolaborasi UKM Orkes agar mempermudah dalam menyusun Liga KMITB. Acara ini juga dilakukan secara hybrid ya, terdapat kegiatan offline di studio untuk menyelenggarakan main event dari acara ini. Sasaran dalam masa MJ. Oke, next. Nah, yang keempat ada collaboration. Nah, jadi collaboration itu adalah program kerja yang diemban oleh seluruh kedirjenan pada tiap rukunnya. Seluruh kedirjenan ini diberikan amanah untuk membuat kolaborasi antara lembaga dengan lembaga ataupun lembaga dan kabinet. Nah, kolaborasi merupakan kolaborasi masing-masing mungkin akan berbeda ya, mumpun memiliki karakteristik dan hal-hal unik yang beragam. Kegiatan ini merupakan wadah kolaborasi antara kabinet dengan TPB 21, HMJ, UKM, dan komunitas. Kolaborasi merupakan program kerja yang nantinya akan menghasilkan ragam kolaborasi pada tiap rukunnya. Setiap kedirjenan sedang membentuk 3 program kolaborasi dengan sasaran lembaga tiap rukun kedirjenan baik secara skala mikro maupun makro. Nah, untuk action plan-nya juga bisa dilihat dari mungkin draft yang akan disebar gitu ya. Di situ ada beberapa action plan yang sudah dibuat dalam collaboration ini. Sasaran adalah untuk TPB 21, HMJ, UKM, dan komunitas. Next. Nah, lalu yang ke 5 berarti ada Ngabers. Ngabers itu adalah ngari bersama di Forsial. Nah, apa sih itu Ngabers? Jadi Ngabers digunakan sebagai fasilitas silaturahmi antara Kementerian Dinpus dengan lembaga dengan tujuan untuk dapat meningkatkan rasa saling sayang, saling memiliki, dan saling perhatian antar stakeholder KMITB. Nah, kegiatan silaturahmi yang diberikan ya dapat berupa kegiatan dapat berupa gathering, bermain bersama atau olahraga bersama. Dan ada strategi ini diharapkan lembaga pada tiap rumpun masing-masing dapat saling berinteraksi lebih banyak untuk menjalin hubungan yang baik, hangat, dan harmonis. Sasaran adalah seluruh lembaga dalam lingkup tiap kedirjenan. Oke, next. Nah, Warwadikoi adalah merupakan bentuk silaturahmi kepada lembaga tiap rukunnya yang diemban oleh tiap kedirjenan. Rangkaian kunjungan ini dimasukkan sebagai sarana penghubung pemberian informasi kepada lembaga terkait informasi yang bisa dibagikan kabinet dan pendataan pergerakan atau kegiatan menarik yang bisa menjadi ide kolaborasi antar kabinet. Ya. Lalu serta menghimpun lesan-lesan yang ingin dibagikan kepada masa kampus dan nanti di-share kepada masa kampus melalui platform media. Selain itu dapat dilakukan pendekatan lebih menarik dalam diskusi seperti memberikan apresiasi dan atau pelaksanaan game. Sasaran lembaga pada tiap kedirjenan.
Next. Yang ketujuh berbudaya. Nah, budaya ini apa sih? Budaya adalah satu wujud strategi yang membentuk suatu penanaman nilai dari budaya yang dibuat oleh Kementerian Dinamisasi Kampus dan ditujukan kepada kabinet dalam pelaksanaan khususnya masa kampus umumnya. Jadi budaya ini merupakan penurunan dari objektif yang ibaratnya meningkatkan skill kita kepada KMITB gitu. Jadi nantinya Kementerian Dinkes nih khusus di dalam Kementerian Perdagangan Internasional itu bakal membentuk suatu budaya yang dapat meningkatkan produktivitas berkarya nih. Nah, itu ditujukan seminimalnya dalam penanaman untuk stakeholder KMITB seperti itu. Oke, lanjut. Nah, yang ke-8 bintang pergerakan. Bintang pergerakan adalah merupakan suatu sistem mekanisme dalam menghubungkan setiap lembaga atau pihak KMITB yang membutuhkan koordinasi dengan lembaga atau pihak KMITB lainnya. Kementerian Dinkes akan membuat suatu sistem mekanisme terpadu terkait fungsi konektivitas antar lembaga. Tujuannya adalah untuk membantu dalam pemenuhan kebutuhan elemen KMITB dalam melakukan pergerakan itu berupa kolaborasi maupun non kolaborasi serta dalam penyampaian informasi. Sasaran adalah lembaga pada tiap lingkungan kedinasan. Oke, next. Nah, lalu ada apa pekan ini? Nah, ada pekan ini ada apa sih? Ini ada pekan ini merupakan suatu kalender kaleidoskop yang berisi seluruh kegiatan lembaga yang terbuka untuk masa kampus. Harapannya dengan adanya infografis ini dapat meningkatkan tingkat partisipasi masa kampus terhadap suatu kegiatan yang dibuat. Ada apa pekan ini merupakan wadah integrasi terkait seluruh publikasi mengenai kegiatan lembaga ITB terbuka untuk masa kampus sehingga setiap masa kampus dapat mengetahui ragam kegiatan yang dibuat oleh lembaga di ITB. Selain itu juga harapan dapat meningkatkan partisipasi masa kampus dan berkegiatan aktif di ITB. Ada apa pekan ini nantinya akan dilakukan secara berkala setiap minggunya dan akan direkapitulasi secara berkala setiap bulannya. Nah, berupa infografis yang akan disebar melalui platform Instagram dan grup intralembaga. Sasaran adalah lembaga pada tiap rumpun kedinasan. Lalu soalnya ada apresiasi. Apresiasi adalah program kerja yang diemban oleh seluruh perizinan pada tiap rumpunnya. Apresiasi ini merupakan ragam bentuk apresiasi yang akan dibuat oleh masing-masing rumpun. Pelaksanaan pun setiap perizinan mungkin akan berbeda ya, karena setiap rumpun juga memiliki karakteristik dan hal-hal unik yang beragam. Kegiatan ini merupakan sarana apresiasi hangat antara kabinet dengan TPB 21, HMJ, UKM, dan komunitas. Apresiasi merupakan strategi untuk memberikan apresiasi kepada lembaga untuk seluruh rumpun atas segala partisipasinya dan upayanya dalam bergerak untuk MITB dengan cara masing-masing. Bentuk apresiasi dapat berupa ucapan poster atau berbagai bentuk lainnya. Apresiasi ini akan diberikan di momen penting bagi lembaga itu dari ulang tahun lembaga tersebut. Strategi ini juga dapat berupa kehadiran dalam acara atau kegiatan lembaga yang mengundang Kementerian Dinamisasi Kampus untuk hadir. Hal ini adalah upaya untuk menjadi hubungan baik dengan lembaga dengan mengapresiasi segala bentuk upaya yang dilakukan lembaga tersebut. Sasaran adalah TPB 21, HMJ, UKM, dan komunitas. Dan terakhir, ada konspirasi, kata aspirasi. Nah, konspirasi merupakan suatu wadah pengumpulan aspirasi dan pendataan hal-hal yang diperlukan oleh Kementerian Dinamisasi Kampus guna mendata kebutuhan akan suatu pergerakan dari seluruh elemen KMITB. Harapannya konspirasi ini bisa membantu lembaga dengan memberikan solusi terkait permasalahan yang sedang dialami oleh lembaga. Nah, konspirasi ini nantinya mungkin akan memiliki ragam bentuk, yaitu mengalih aspirasi dan informasi dapat dilakukan dengan cara mekanisme wawancara pada sekolah lembaga atau wawancara dengan lembaga, menyebar kuesioner atau melalui mekanisme lainnya. Data yang didapatkan akan diolah bersama dan disampaikan ke pihak yang berkaitan agar tepat guna. Mungkin secara umumnya seperti ini proses konspirasi. Pertama adalah memfasilitasi lembaga untuk dapat bercerita terkait isu dan permasalahan umum yang berkembang di lembaga. Lalu yang kedua ada menampung aspirasi dan informasi terkini mengenai isu dan atau permasalahan umum maupun hal lainnya yang sedang berkembang di lembaga. Yang ketiga, melakukan pengelompokan aspirasi yang nantinya akan disalurkan ke pihak terkait yang dirasa dapat membantu dalam menyelesaikan masalah. Yang keempat ada melakukan ruang diskusi dengan lembaga untuk sedaya dapat memberikan action plan. Saran dari TPB 21, HMJ, UKM, dan komunitas. Oke, next. Nah, jadi setelah pemaparan sudah diberikan oleh Kementerian Dinamisasi Kampus, harapannya teman-teman di sini bisa mengkritisi dan memberikan saran, tanggapan, dan masukan kepada pemaparan yang sudah diberikan. Dan ini linknya di SID, Perin Mukerin. Oke, selanjutnya aku kasih kemana? Ke Kamai ya berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ntar kita hapus dulu biar kelihatan. Oke, sawadikap semuanya. Kenalin, aku Maisarah Humariandari dari PL 17 sebagai dari Menteri Propaganda Industri dan Kreatif. Propaganda Industri Kreatif. Oke, kali ini kita mau jabarin tentang apa aja sih yang akan kita bareng-bareng lakuin. Oke, next. Oke, dari mimpi kementerian sendiri, diharapin kita bisa membangun semangat aktif berkarya dengan budaya apresiatif. Lalu dengan membangun citra kreatif dan kolaboratif antar lembaga KMITB dengan membentuk propaganda dan mendukung setiap kegiatan internal. Lalu selanjutnya diharapkan mampu menciptakan citra KMITB yang hangat, responsif, dan harmonis bagi seluruh masa KMITB dan juga lembaga. Dan terakhir, mimpinya ingin sekali menimbulkan rasa senasib penanggungan bagi seluruh masa KMITB di tengah kondisi daring yang mengurangi interaksi masa KMITB secara langsung. Next. Oke, jadi
ya seperti kementerian lainnya, aku tidak sendiri. Di sini ada wakil aku Danesh. Mungkin langsung next berikutnya untuk melihat wajah-wajah tampan dan cantik. Oke, di sini aku ditemanin sama Danesh dari Tambang 19. Lalu di sini kita ada 3 kedirjenan, yaitu Dirjen Relasi dan Apresiasi, Dirjen Propaganda Kreatif, dan Multimedia. Yang pertama dari apresiasi sendiri ada Hasas Citra Adiningsih dari DKV 18, lalu dari Dirjen Propaganda ada Adil dari PL 19, dan dari Dirjen Multimedia ada Naomi dari TL 19. Lanjut. Untuk yang akan menemani Danesh dan aku juga nanti ada sekben, yaitu Janis dari PL 18, dan dari manajemen talenta ada Sabito Bidinillah dari TI 18. Lanjut. Oke, dari indikator dan performansinya ini sendiri, yang pertama objektif yang diturunkan dari untuk menteri ini ada menimbulkan rasa bahagia dan rasa senasib penanggungan. Untuk hal itu kita menargetkan ada 600 masa kampus yang merasa bahagia dan termotivasi. Lalu berharap juga ada 100 masa kampus yang mau menyampaikan keluh kesah. Untuk objektif berikutnya, yaitu mengemas informasi terkait pergerakan internal, diharapkan semua gerakan pengenalan budaya KM ITB itu bisa diekskalasi, diusung, dikemas dengan baik, dan 90% pergerakan kolaborasi yang dilakukan lembaga KM ITB bisa terekskalasi melalui konten sosial media. Lalu objektif yang ketiga, ada menceritakan pergerakan internal KM ITB yang peduli terhadap lingkungan. Jadi ingin memberikan pesan itu juga ke masyarakat masa eksternal juga, yaitu harapannya bisa 300 masa kampus maupun masyarakat tuh memahami pesannya, dan 300 masa kampus merasa terinspirasi gitu. Lanjut. Oke, selanjutnya ada mengemas informasi dan mempublikasikan berbagai kegiatan lembaga KM ITB agar diketahui dan diakses banyak di waktu yang akan datang. Diharapkan 100% kegiatan kolaborasi lembaga ulang tahun terekspresi dengan baik, lalu 80% dokumentasi kegiatan Kemenkoan itu bisa terekskalasi juga dengan baik di kolom website atau sosial media. Lalu objektif berikutnya ingin sekali bisa mengapresiasi dan mengekskalasi karya kreatif masa kampus. Jadi harapannya kita targetin ada 40 karya kreatif dari masa kampus itu sendiri yang bisa diapresiasi dan ekskalasi juga. Lalu ada 100% karya kreatif masa KM ITB yang memberi tag kepada sosial media kita tuh bisa kita apresiasi juga. Lalu membangun hubungan baik dengan seluruh lembaga dan masa KM ITB. Nah, dengan cara nargetin nih 1.500 masa kampus tuh mau mengikuti akun sosial media kita, lalu 100% lembaga KM ITB itu bisa mendapatkan apresiasi ulang tahun. Lanjut. Oke, 2 terakhir objektifnya, yang pertama itu membangun hubungan baik dengan seluruh lembaga tadi itu, selanjutnya ada 100% lembaga berprestasi mendapatkan apresiasi, terus 30% masa kampus mengakses konten, memberikan feedback yang baik dari konten interaktif yang kita buat, lalu 70% sosial media lembaga merasa terbantu dengan adanya repost atau ekskalasi konten propaganda. Selanjutnya ada kita juga membuat objektif platform digital bagi lembaga dan masa KM untuk berkumpul secara virtual agar tercipta suasana kebersamaan. Diharapkan nanti 60% dari setiap rumpun lembaga itu memanfaatkan platform tersebut, dan 50% lembaga merasa terbantu dengan adanya platform yang dibangun. Begitu, lanjut. Nah, untuk mencapai key result dan objektif tadi, kita membuat beberapa inisiatif. Yang pertama itu ada motivational post. Mungkin ini lebih kayak self development yang ingin banget menimbulkan rasa bahagia serta rasa penanggungan untuk semua masa KM. Jadi kita buat inisiatif ini, motivational post. Sasarannya tentu saja masa kampus ITB. Lanjut. Ada weekend cerita, mungkin ini juga pernah dilakukan sebelumnya oleh Dinpus, tapi ini memang targetnya supaya lagi-lagi membangun rasa senasib penanggungan, ngobrol-ngobrol ringan yang kita akan post melalui Spotify podcast seperti itu. Lalu lalu ada pojok TPB. Intinya ini adalah semua konten yang program kerja yang kita nanti akan lakuin juga featuring Halo TPB gitu, dengan memberikan konten pengembangan berkaitan dengan pergerakan TPB, juga konten internalisasi. Nanti akan ada di sosial media @tpp.itb. Sasarannya tentu saja masa TPB. Lanjut. Di sini juga ada gerakin seru, ini lebih ke fungsi branding dari sosial media itu sendiri. Diharapkan kita nanti sering-sering dibuat konten interaktif, jadi masa kampus juga
bisa interaktif sama kita juga langsung. Rinciannya yang membuat postingan di story, terus dilakukan rutin dan secara berkala, dan sasarannya tentu saja masa KM ITB. Selanjutnya, di sini ada peringatan hari besar. Mungkin sebelumnya udah pernah sih dibikin juga. Peringatan hari besar ini berbentuk propaganda audiovisual. Diharapkan bisa bisa seperti partisipasif mungkin sama lembaga-lembaga dan masa KM juga. Selain itu juga diharapkan bisa ada pesan yang ingin disampaikan ke masa kampus ITB secara luas gitu. Lalu sasarannya masa KM ITB dan juga lembaga KM ITB. Lanjut. Next ada ada sahabat lembaga. Itu ketumpuk gambarnya. Itu intinya adalah dari konten yang kita bikin itu sama-sama lembaga, eskalasi gitu loh, foto-foto menarik tentang lembaga. Tapi nggak hanya itu, proses salah satunya postingan-postingan kita mengapresiasi lembaga juga termasuk dalam sahabat lembaga. Jadi intinya ini lebih ke relasi juga. Kita akan bekerja sama dengan berkolaborasi dengan Kementerian PALE, Dinamisasi Kampus, terkait pembuatan konten itu sendiri, dan akan di-post di sosial media Perin. Lanjut. Oke, di sini ada podcast inspirasi. Mungkin tadi juga ada podcast. Nah, ini podcastnya lebih ke podcast yang bertujuan untuk menginspirasi masa kampus ITB gitu. Sasarannya masa KM ITB dan membuat podcast itu semenarik mungkin tapi tetap inspiratif. Seperti itu. Lanjut. Oke, ada website gerak.in di mana kita akan kerja sama Kominfo juga terkait pengelolaan website. Kita akan secara rutin mengekskalasi pergerakan KM ITB di dalam website tersebut supaya bisa menjadi kenangan manis. Seperti itu di masa KM ITB. Nah, sasarannya tentu saja masa KM ITB dan alumni ITB gitu. Jadi siapa yang mau lihat-lihat apa yang sudah dilakukan KM ITB selama ini bisa dilihat dari website gitu. Selanjutnya ada apresiasi kreasi. Di sini merupakan sarana propaganda dan apresiasi yang ingin banget nih mengekskalasi kreasi masa KM ITB. Jadi dari budaya-budaya apresiasi kreasi ini berharapnya masa kampus tuh bisa lebih kreatif dan lebih semangat gitu membuat ininya. Nah, rincian realisasinya minimal 4 karya yang dipost tuh setiap minggunya bisa ada. Dan kita bisa memberikan kategori khusus kayak gitu. Sasarannya masa KM ITB. Selanjutnya, di sini juga ada sayembara seni. Jadi merupakan pengumpulan karya kreatif di kolom sosial media dengan tujuan mendorong kreativitas juga gitu. Tapi ini mungkin lebih kontennya juga menghibur. Jadi kita bikin sayembara. Terus untuk sasarannya masa KM ITB dan masyarakat umum juga. Terus pengadaan sayembara kreatif itu di kolom sosial media agar contohnya juga kayak berupa lomba. Terus selain kayak gitu juga bisa buat meme. Pokoknya yang mengundang partisipasi masa KM banyak dan seru-seruan gitu. Melanjut. Oke. Selanjutnya ada Ganesha Kumo Space. Ini seperti platform yang kita tuh berharap banget masa KM tuh walaupun ini online bisa ngumpul bareng-bareng, bisa lucu-lucuan di ruangan Kumo Space ini. Terus menentukan rinciannya itu kita ingin menentukan platform yang dapat digunakan untuk seluruh masa kampus, lalu lembaga juga. Terus kita juga perlu nih publikasi kepada seluruh masa kampus agar benar-benar digunakan. Sasarannya adalah masa KM ITB dan lembaga. Lanjut. Ini yang terakhir, ada teman belajar. Jadi kita pengen banget bisa ada platform Zoom meeting gitu yang 24 jam ada. Kalau mau belajar, ngerasa sendirian, langsung klik itu. Terus nanti ada anak-anak ITB yang lain juga pada belajar biar semangat. Terus siapa tahu ya ada dapat relasi atau jodoh mungkin saat Zoom bareng-bareng ini. Oke deh. Dan sasarannya juga masa KM ITB. Seperti itu, next. Dan itu yang terakhir ya. Oke, sekian dari Kementerian PIK. Berharap banget teman-teman bisa mengkritisi apa yang tadi udah kita paparin di s.id Perin Mukrin. Terima kasih guys. Oke, terima kasih buat Menko Perin beserta menteri-menterinya nih. Nah, tadi kan kita udah pemaparan nih, yang tentunya tuh asik. Pemaparin, tanya jawab.
Jadi kita mau langsung lanjut aja kali ya ke Kemenkoan selanjutnya, yaitu Kemenkoan Sosial Politik. Nah, mungkin sebelumnya aku mau kenalin diri dulu. Nama aku Kirana Pitaloka dari Planologi 2018. Di sini bakal jadi moderator pada sesi